Sapi ompong, terpaksa kamu kutinggal beberapa hari. Ayu merengek terus ingin ketemu Panji Ketawang. Kami mau ke Majapahit. Kamu jangan sedih ya. Aku akan selalu setia padamu. Ada suara kalau syairku sedang bicara, karena suaraku ingin memutar balik cakra dunia. Kenapa orang bijak bicara dengan jumawa? Tidak ada yang abadi di jagat raya ini, kecuali ketidakabadian itu sendiri. Padahal duka hidupku abadi. Luka hatiku abadi. Pagi mengusir malam, siang menghardik embun, dan malam menelan matahari juga abadi. Dari waktu ke waktu, sampai ratusan abad sejak alam Mayapada digelar para dewa. Bahkan dendamku pada Kamandanu juga abadi. Begitu juga dendamku pada nasib juga abadi. Oh, akan kutebar gelembung dendam Rahwana menyebar ke seluruh Mayapada, menutup kayangan di puncak Mahameru. Wah, ular sendok. Bahaya. Cepat ikat yang keras di atas lututnya. Dan segera cari dukun. Cepat ikat, goblok. Cepat cari dukun, cepat. Mungkin di desa terdekat. Maaf Kisanak, saya prajurit Majapahit. Mau tanya, di mana rumah kepala desa? Saya kepala desa di sini, Tuan. Ada perlu apa? Oh, kebetulan. Begini, Ki. Seorang rakyat menteri kami dipatok ular sendok waktu berburu dekat sini. Apa di sini ada dukun? Di sini tidak ada, Tuan. Rake Pemintihan itu desa mana ya? Ki Bekel, tadi kalau tidak salah murid Tabib Wongjin dipanggil Nyai Suntri untuk mengobati anaknya. Mungkin masih di sana. Gusti, Rasembuyu sudah datang. Suruh cepat dia masuk. Saya sudah tidak tahan. Itu dukunnya. Mana dukunnya, Sembuyu? Ini, Gusti. Kubunuh kamu, Sembuyu. Saya suruh kamu mencari dukun, bukan anak ingusan seperti itu. Kamu mau saya mati? Saya melihat sendiri, dia menyembuhkan anak kecil yang menderita sakit panas dingin. Kalau tidak diperlukan, saya mau pulang. Nanti dulu. Apakah kamu bisa mengobati?
Saya baru saja dipatok ular sendok. Cepat telan obat ini, Tuan, supaya bisa ular sendok itu tidak sampai menyerang jantung. Saya membutuhkan pembalut karena saya tidak bawa. Buka ikatan penahan bisa itu, supaya peredaran darah berjalan wajar. Bagaimana kalau racunnya mengalir ke jantung? Maaf, Tuan. Dalam urusan ini saya sedikit lebih mengerti dari Tuan. Obat yang saya taburkan pada luka itu akan ikut mengalir dalam darah, sehingga darah yang tercemar oleh bisa ular akan bersih kembali. Lakukan perintahnya. Airnya berasal dari mata air. Kita tidak usah masak air, karena airnya bersih, Ayu. Anak demit, apa matamu sudah lamur, ha? Apa tidak ada tempat lain untuk berpijak? Ada orang mau ambil air, malah dibuat keruh. Minggir! Aku akan melakukan apa saja yang ingin kulakukan. Mau cari gara-gara ini anak. Aku memang mau cari gara-gara. Sudah lama ku cari gara-gara sampai ke lubang semut. Biar seluruh dewata di kayangan tetap cemerlang. Terima kasih anak muda. Siapa namamu? Ratanja. Kamu telah menyelamatkan seorang pembesar Majapahit. Aku berhutang budi kepadamu. Tapi Tuan masih harus minum obat selama 3 hari, supaya darah Tuan benar-benar bersih dari pengaruh bisa ular itu. Bagaimana kalau kamu ikut aku ke Majapahit? Aku bisa memberimu pekerjaan. Kamu bisa menjadi tabib pribadiku. Atau mungkin bisa diangkat sebagai tabib istana. Kamu bersedia? Tidak usah terlalu banyak pertimbangan. Sana cepat, minta izin kedua orang tuamu. Tapi saya sudah sebatang kara, Tuan. Nah, apalagi? Tidak sembarang orang bisa mendapatkan tawaran kerja di Kedaton. Boleh saya minta izin pada kakak saya dulu? Tapi rumah saya cukup jauh dari sini. Kamu pikir pantas seorang priagung menunggu orang desa macam kamu? Biarkan Tanca pergi berpamitan pada keluarganya. Kita bisa istirahat di sini sampai besok pagi. Pergi, Tanca. Terima kasih, Tuan.
kematian adalah kidung indah kehidupan. Mayapada lumuri wajahmu dengan darah. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Ajar. Kamu sengaja mencari gara-gara, anak geblek. Jangan salahkan Raga Runting kalau akan menghukummu. Siapapun namamu, aku tidak pernah peduli. Akan kubuktikan bahwa pendekar syair berdarah akan menguasai seluruh jagat persilatan. Sana, ayo, sana. Dia! Dia! Hajar Biung! Terus Biung! Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Inilah syairku yang penuh dengan darah. Ilmu apa ini? Biung! 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 Biung jangan mati, Yung! Biung! Biung jangan mati, Yung! Biung! Biung jangan mati, Yung! Kenapa Paman membunuh Biung saya? Biung saya kan tidak pernah jahat sama Paman. Biung cuma mengambil air untuk minum. Paman juga mau membunuh saya. Ular itu yang hampir saja membunuhmu. Aku tidak percaya orang tua ini biungmu. Paling tidak dia nenekmu. Jangan takut. Nenekmu tidak mati. Baru kali ini aku mengampuni orang yang berani melawanku. Aku mimpikan lautan darah menggenangi mata kakiku. Tapi hati masih saja rapuh menggerogoti alam rasaku. Aku mimpikan 1000 tangan dewa mencekik urat nadiku. Dan segera kuarungi lautan api nerakamu. Tapi masih kau sisakan sebutir kecil belas kasih di sudut hatiku. Oh! Tidak bosan-bosannya kau menyiksaku, Dewa. Kau siramkan api neraka dalam kehidupan yang Biung, masih Paman itu seram sekali ya, Yung. Bukan hanya seram, Mayu, tapi sangat menakutkan. Tanca, ingat, kau harus bisa membawa diri. Kehidupan di Kedaton tidak seperti di desa. Di sana kamu harus memelihara sopan santun dan juga belajar basa-basi, ya? Sebenarnya saya lebih suka tinggal di desa ini, Kakak Mai. Terus terang, saya sangat berat harus meninggalkan Kakak Mai. Tanca, jangan cengeng, kau sudah dewasa. Kau harus mulai menata diri untuk menghadapi hidup ini.
Kau harus sudah mulai berani mengawali kehidupan sendiri. Tapi di sana saya tidak punya teman, Kakak Mai. Kawanmu itu adalah kebaikanmu sendiri. Kalau kau selalu berbuat baik kepada semua orang, maka kawanmu akan banyak. Tetapi kalau sebaliknya kau jahat, maka musuhmulah yang jumlahnya justru banyak. Bagaimana kalau saya usulkan kepada Tuan Dia Halayuda supaya Kakak Mesin diajak ke Majapahit? Akan saya bilang kepada Priagung itu bahwa Kakak Mesin jauh lebih hebat dari saya. Lalu siapa yang mengobati orang-orang desa di sekitar sini? Mereka lebih memerlukan pertolongan karena kebanyakan orang kurang mampu. Sementara di Kutaraja, saya yakin banyak sekali tabib yang mencari nafkah dengan mengobati orang. Sebenarnya, saya kangen kepadamu, Kakang Kamandanu. Saya dengar Kakang sudah enak di sana. Tapi saya takut mengganggu kebahagiaanmu dengan Sakawuni. Saya tahu Lengan Seribu juga sangat mencintaimu. Tancah, ada apa? Kakak Mai punya kenalan di Majapahit. Kan tadi kakak sudah bilang, kau akan punya banyak kenalan kalau kau selalu berbuat baik. Tapi kalau kau mendapat kesulitan, kau boleh mencari orang yang bernama Arya Kamandanu di sana. Mungkin dia sudah menjadi orang penting. Kakak Mai kenal dia? Dia pasti kenal saya. Sampai sekarang, Halayuda belum melaporkan apa yang telah mereka lakukan kepada keluarga Gajah Biru, Gusti. Saya dengar dari Empu Wahana, dia malah sedang berburu di hutan dekat Pasuruan. Mungkin dia salah menafsirkan sabdaku. Tentang penghukuman kepada kerabat Paman Gajah Biru yang katanya mau membunuhnya itu sebagai hak mutlak tanpa memberitahukan pada saya. Ada orang dalam kepatihan yang melihat Kamandanu dan Sakawuni kemarin sore sudah pulang, Gusti. Mungkin hari ini dia Halayuda juga akan datang. Kalau begitu, perintahkan semuanya menghadap saya di balai persemuan, termasuk Kamandanu dan Sakawuni. Baik, Gusti. Ayo Tanca, kamu akan kukenalkan dengan istriku. Ini rumah Tuan, besar sekali. Ini belum seberapa, Tanca. Nanti kalau aku sudah jadi Mahapati, rumahku akan jauh lebih besar lagi. Ayo. Desa ini seperti ketakutan. Sebenarnya ada apa ke sana? Bukan takut, tapi waspada. Iya, ada apa? Nyai orang mana? Orang Gunung Melirang. Mau kemana? Malah kamu yang tanya. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Ditanya baik-baik kok marah. Aku tidak suka disepelekan. Jawab pertanyaanku. Iya. Begini, tadi malam ada pendekar gila. Dia membunuh 3 orang penduduk desa Hanyiru ini. Makanya seluruh penduduk waspada kepada orang asing. Kamu bilang pendekar gila? Iya.
Ada yang lihat pakaiannya dekil dan bau. Dia suka melantunkan syair. Nini pernah menjumpai pendekar gila itu. Pendekar syair berdarah. Dia manusia kejam yang pernah aku jumpai. Hati-hati. Sebaiknya jangan berurusan dengan orang itu. Ya. Biung takut pada paman jahat itu. Tidak. Yang Biung takutkan kalau sampai anak cantik ini tidak punya Biung lagi. Lalu kita pulang ke Randuwadon lagi. Betul. Kalau Biung sudah sehat, kita pergi ke Majapahit. Setuju? Sebaiknya kita jangan datang bergerombol seperti ini, Sudra Paloh. Paling tidak aku harus selalu sendirian. Karena sampai saat ini, aku masih dinyatakan sebagai penjahat. Dan terus-menerus mereka awasi. Aku takut kalian bisa ikut dicurigai. Padahal kita masih memerlukan gerak yang leluasa. Bagaimana tempo hari ini bisa menyelamatkan diri? Sementara Kakang Tong Bajil tewas. Setelah Kakang Tong Bajil tewas, aku sudah tidak bernafsu lagi untuk mengadakan perlawanan. Di samping karena kandunganku sudah besar. Kubiarkan mereka mengepungku. Dan aku menyerah. Tapi istri Kamandanu mengampuniku. Mungkin sebagai sesama wanita, dia kasihan melihat keadaanku. Aku dibebaskan. Tapi dengan ancaman. Kalau aku masih melakukan perlawanan dan membuat kisruh, mereka akan menangkapku dan menghukum mati. Sekarang keputusannya bagaimana? Apa kita mau menginap di desa ini? Terserah kalian. Kalau tidak salah, desa ini bernama Hanyiru. Aku yakin mereka tidak akan mengenali aku. Tapi biar bagaimanapun, kita harus tetap terpisah. Sekarang, apakah kalian yang akan menginap di sana? Sementara aku menginap di dalam hutan, atau sebaliknya? Sebaiknya kita semua menginap di desa. Tapi seolah kita tidak saling mengenal. Itu juga bagus. Besok pagi, aku menunggu kalian di pasar desa. Kita lihat, apakah desa ini memungkinkan kita gunakan untuk menyusun kekuatan. Apakah tidak terlalu jauh dari kota Rajan ini? Memang. Tapi sebaiknya untuk langkah awal kita jangan terlalu mencolok. Sekarang, sebaiknya kalian masuk dulu. Begitu gelap, aku akan menyusul. Jangan-jangan anak buah pendekar syair berdarah. Tangkap saja sudah. Jangan ngawur. Kita tidak bisa menangkap orang sembarangan. Tapi pendekar syair berdarah itu sendirian. Iya, selalu sendirian orangnya, Kang. Tidak pernah datang berduaan. Kisanak mau kemana? Kami dari pendukuhan di Tengger, mau ke Majapahit. Tapi kemalaman. Kami berniat menginap di sini. Jangan boleh kelurah. Jangan-jangan dia orangnya pendekar syair berdarah. Berbahaya, Ki. Begini Kisanak, sudah 3 hari desa ini dan beberapa desa yang lain di sekitar ini sedang terjadi rajapati. Puluhan penduduk sudah banyak yang menjadi korban oleh keganasan pendekar bernama Syair Berdarah. Kami tidak mau untung-untungan hanya karena menerima Kisanak menginap di sini. Tapi kami tidak ada sangkut paut dengan pendekar yang Kisanak sebutkan. Kami dari Tengger. Maaf Kisanak, kami tidak untung-untungan. Lalu di mana kami bisa menginap? Agak sulit Kisanak. Saya yakin di desa tetangga pun Kisanak akan mendapat kesulitan. Kami terpaksa berbuat seperti ini. Padahal sebelumnya desa Hanyiru ini selalu ramah kepada pendatang. Saya harap Kisanak bisa memahami apa yang sedang menimpa kami. Berapa lama desa berikutnya bisa kami tempuh? Sepertinya percuma Kisanak. Seluruh desa di sekitar Gunung Kawi ini untuk sementara tidak akan menerima orang asing menginap.
Terima kasih, Ki. Ayo, Jelung. Ayo. Siapa yang jaga di gerbang desa? Sudah berangkat ke lurah. Ada 7 orang. Kenapa kedua orang itu bisa masuk ke sini? Mungkin mereka lewat sawah. Biasanya kalau mau ke gerbang desa, kami memang selalu memeriksa sekitar pinggir desa. Kemana Nini Sambi? Kita lupa membicarakan kalau terjadi hal seperti ini. Jadi, kita menginap di dalam hutan. Besok pagi kita temuin Nini Sambi di pasar desa. Kita cari tempat yang sedikit terbuka. Rembulan timbul tenggelam tiap malam. Tapi mataku nyalang sepanjang zaman. Karena sekejap lelap adalah datangnya mimpi busuk yang mendera jiwaku. Jangan ikut campur garangan. Aku ingin melumatkan orang gendeng ini dengan tanganku sendiri. Jumawa. Kata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantraku mengunci semua daya. Daya mantraku menyiram pikiran manusia dengan darah dan lupa. Pendekar gendeng itu lagi. Bahaya. Tapi apa mungkin dia masih mengenaliku dengan penampilanku seperti ini? Kalau aku mampu mempengaruhi pendekar gendeng itu, pasti Kamandanu dengan mudah bisa disingkirkan. Kidungnya memiliki daya lumpuh yang sangat hebat. saya yakin Nini Sambi pun tidak mungkin bisa masuk ke desa itu. Jangan-jangan dia menginap di dalam hutan ini. Mungkin untuk seorang wanita, perlakuan penduduk desa akan berbeda. Biasanya mereka akan kasihan dan membiarkan Nini Dewi menginap. Meskipun barangkali dengan pengawasan yang ketat. Mudah-mudahan begitu, tapi kita berpapasan. Sebenarnya saya ingin segera bisa melihat kota Raja Majapahit. Kabarnya istana Sang Prabu sangat besar dan indah. Dan rakyatnya hidup sangat makmur. Aku juga ingin ke Majapahit. Oh, ternyata ada orang di sini. Maaf, dari tadi saya tidak melihat ke sana. Silakan bergabung dengan kami. Di sini lebih hangat. Kisanak pasti bukan penduduk desa itu. Makanya tidak diperbolehkan masuk. Aku bisa kalau aku mau. Tetapi malam ini aku sedang malas diganggu. Kalian pendekar. Kami pengembara. Sebenarnya mau menginap di desa itu, tapi tidak boleh.
Karena baru saja desa ini kena Rajapati oleh seorang penjahat yang sangat kejam. Jangan mudah percaya omongan orang. Mungkin penduduk desa itu yang jahat. Buktinya kalian orang baik-baik tetap diusir. Bukankah mencurigai orang yang tidak bersalah adalah kejahatan? Sebenarnya memang begitu. Kalian mau ke Majapahit? Betul. Ada keperluan apa? Kalau boleh saya tahu. Hanya sekedar ingin tahu. Katanya negeri itu semakin maju. Kisanak sendiri? Mencari seorang musuh bebuyutanku yang telah menghancurkan seluruh hidupku. Namanya Arya Kamandanu. Kelihatannya kita memiliki tujuan yang sama. Kalian juga mencari Arya Kamandanu? Iya. Dia telah membunuh kakak seperguruan kami. Dan kami berkewajiban untuk membalas. Kalian telah berbohong kepadaku. Ternyata kalian bukan sekedar pengembara. Aku tidak suka ditipu. Sepanjang pengembaraanku sudah puluhan orang yang kubunuh karena berani membohongiku. Kalian harus melawanku. Kalau kami menolak, tidak ada yang mampu menolak kata-kataku. Siapa kamu sebenarnya? Aku, anak haram kegelapan. Pendekar sayur berdarah. Dia Rajapati itu. Hati-hati, dendam. Dia bukan orang sembarangan. Yang mendekam dalam rahim kenistaan berlaksa warsa. Darahku api, keringatku api, nafasku api. Semua keringatku api. Api gunung, api langit, api terus bumi. Ku panggil kekuatanmu dengan mantra dalam tanganku. Koro Geni. Ya! Kita serang bersama. Ya, mari. Kata membuat mantra ingat suap daya mesin kuat ingat api daya menyiram manusia dengan Kakak Sing sudah berlayar. Sebelum ke Tiongkok, pantas singgah dengan dulu mudah di dia Tuban. melakukan aku. Kenapa kamu tidak jadi? Saya tidak bisa berpisah dengan karena saya tak punya siapa-siapa lagi. Sementara di sini saya punya anak dan punya kenangan. Juga ada kuburan Pesan-pesannya kau menyiksa. Saya sudah mengatakan padamu. Kalau memang Kau tidak mampu, beberkan dosa-dosa. jangan. Setiap mata Saya yakin bumimu memang di sini. Kau siksa Kamu akan menjadi tabib setiap yang banyak mataku membantu rakyat terbuka. kecil. Kau Sesuai dengan nama jawamu. siramkan api neraka Niparicara. dalam kehidupan yang Berarti masih pelayan. mana. Layan masyarakat. Inikah siksa dunia yang kau Baik, Guru. timpakan kepadaku? Kelihatannya sangat penting, Kakang. Beberapa kali, utusan Gusti Prabu menanyakan Kakang.
ini semua pasti ulah Patih Nampi. Agak ke atas sedikit. Baik, Gusti. Gusti Prabu sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada saya. Kenapa sekarang saya harus melapor? Yang saya cemaskan, kalau Kamandanu dan Sakawuni menceritakan bahwa kita sudah membantai wanita dan anak-anak. Kita harus tetap pada pendirian kita. Bahwa istri Gajah Biru melawan kita. Kalau ada 3 orang datang kemari, cepat bunyikan titir. Mereka itu pengacau yang ingin memberontak. Saya Gusti. Hei, bangun. Ayo bangun. Saya disangka pendekar syair berdarah di sana. Harus ditindak. Rencana Tidak pembunuhan menurut Undang-Undang Kutara Aku tidak Manawa. pernah sembunyi-sembunyi Hukuman dalam yang mati. membunuh orang. Apalagi kepada petinggi Secara gamblang kerajaan. aku membunuh orang Cari yang mereka berani sampai dapat. menghinaku. Dan hukumannya saya serahkan pada Halayuda. Kalau Gusti Prabu percaya, Ternyata Tuanlah pendekar syair tugas itu berdarah akan itu. saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap penduduk yang Saya kasar minta dan penuh dukungan curiga pasukan. seperti itu, Dan juga Arya saya bisa Kamandanu. mengerti Dan tindakan Sakawuni. Tuan kepada mereka. Tidak usah berpura-pura kepadaku Dewi Sambi. Persiapkan yang Aku diperlukan sudah kenal Halayuda siapa Tumenggung. kamu. Bahkan Dan berikan kamu pernah bantuan melumpuhkan sepenuhnya. beberapa waktu yang lalu. Saya tidak mau ada kerusuhan sekecil apapun di negeri ini. Iya, saya baru Baik, Gusti ingat. Prabu. Kenapa Tuan tidak Kalau membunuhku tidak waktu itu? salah, di dekat desamu kan ada Aku dukun tidak ada Owa urusan denganmu. yang juga baik. Dan kulihat kamu dengan kekasihmu Saya mengusir tahu orang yang namanya paling Rakyat kubenci di dunia ini. Tidak enak kalau saya harus ke rumah kalian. Sebenarnya dia ingin Tolonglah kuhabisi Pak waktu Hib. itu. Kami sudah mengusahakan Saya- beberapa orang dukun. Dia dalam Bahkan keadaan ada yang sengaja pingsan kami datangkan dari oleh Singosari. pukulan segoro Tapi geni Bapak dari belum juga Tongbajil sembuh. kekasihmu. Kenapa tidak Tuan lakukan Iya, waktu Pak. itu? Tolonglah, Tuan lebih leluasa untuk membunuhnya. Dia tidak akan merasakan Bagaimana, Mei? apa-apa. Guru yang Sementara telah penderitaan mengatakannya yang dia sendiri, tumpahkan kepada seorang diriku sangat tabib menyakitkan. harus menolong sesama manusia. Hampir separuh Apalagi hidupku. yang memang sengaja datang untuk minta Kedengarannya dendam pertolongan. Tuan kepada Kamandanu Maksud begitu saya, besar. Bagaimana Mungkin nanti sebesar itu perasaan pula Rakyat dendam Pamintia? saya kepadanya. Dia telah membunuh kekasih saya Mungkin beberapa dia pekan akan sesudah menuduh saya kejadian itu. mengambil rezeki dia. Jangan coba-coba kau menyentuh dia, Sambi. Saya sudah ketiga kalinya Bahkan mengobati Dewata pun orang. akan kulawan Tidak kalau dia hanya. berani menyentuhnya. Guru, Akulah yang berhak bukankah guru bisa membunuh menjelaskan jahanam itu. Izinkan bahwa saya orang ikut itu minta menyaksikan pendekar pertolongan? Jumawa itu tewas Sebagai di seorang tangan tabib, Tuan. guru wajib memberikan Saya cukup pertolongan. puas, walaupun hanya menyaksikan kematiannya. Silakan ke sana pulang. Besok saya akan ke sana. Terima kasih. Tuan mau kemana? Bukan urusan. Kalau ini Saya dibiarkan dengar dari terus, Kamandanu. bisa-bisa Raka akan Kamu mengambil seumur melakukan hidup. hal yang tercela Tumenggung. Sekarang orang-orang Hamba kurang Karangdulu, mengerti, Gusti Prabu. Kalinangka dan Sawo Jajar, Katakan, hampir Kamandanu. semuanya kalau sakit berobat Seorang pada wanita tabib tanpa itu. senjata. Mungkin Dan 3 orang obatnya anak lebih manjur yang dari masih bikinanku. kecil-kecil. Apapun alasannya, Santai. Oleh tentara kita. mestinya sebagai sesama tanpa belas dukun, kasihan. dia harus bisa menghormati Ampun, Gusti Rake. Prabu. Dia tahu Mungkin pasti bahwa Kamandanu ketiga tidak tahu desa itu adalah bahwa daerah wanita itu kekuasaan adalah Rake. istri Gajah Biru. Ngawur kamu. Dan 3 orang anaknya itu adalah anak Gajah Biru. Saya tidak pernah merasa memiliki daerah kekuasaan. Saya sangat tahu Tuan Halayuda. Jangan berlebihan, Kala. Artinya kamu pun tahu bahwa dia Mau adalah kamu itu pemberontak apa? yang sedang menyiapkan untuk membunuh saya. Biarkan saja. Seorang Nayaka Majapahit. Tujuan tabib Wong Maaf. itu pasti baik. Apa sudah dibuktikan Menolong orang. bahwa orang yang mau membunuh Tuan Saya juga adalah mendengar perintah dari istri Gajah bahwa Biru? dia tidak pernah Kenapa meminta istri Gajah imbalan. Biru ikut melarikan diri? Kecuali kalau dikasih. Kalau memang tidak bersalah. Dugaan Tapi saya. dia Jangan telah merampok menduga-duga. penghasilan Rake, Usaha penghasilan pembunuhan saya kepada saya sebagai adalah anak buah kenyataan. Rake. Saya tidak Bukan pernah dugaan. merasa terganggu. Apakah istri Gajah Biru
Kalaupun Dengan ada 3 yang orang saya anaknya yang setujui mau dari membunuh pendapatmu Tuan, itu, siapapun bisa mengupah orang untuk Tentang melakukan mestinya pembunuhan. Dan menurut sedikit undang-undang menghormati Kutara saya. Manawa, itu Sekedar sama menunggu. hukumnya dengan pembunuhnya sendiri. Soal yang lain, tidak. Saya tidak apa-apa. Kalau memang istri Gajah Biru mau membalas dendam, rezeki itu kenapa ada baru sekarang? Ingat peristiwa penumpasan Gajah Biru dan juga Paman Lembu Sora? Sudah berlangsung sangat lama. Lebih dari 5 tahun. Keliru kalau hal itu kau tanyakan padaku, Komandan. Mestinya kamu tanyakan kepada perempuan itu. Kemudian, bagaimana dengan kedua putrinya? Apakah mereka mengupah orang untuk membunuhmu? Tuan Nam, tidak bijak sesama layak. Tuan menyudutkan saya. Saya peringatkan Tumenggung bahwa tindakan pasukan dengan membantai 2 putri Gajah Biru adalah tindakan sangat tidak terpuji, memalukan. Ada yang datang. Ini tidak boleh diulang lagi. Semua Mengerti? siap. Tinggalkan Maaf, pedati Tuan itu. Patih. Saya berjanji untuk lebih mengawasi dan memperingatkan bawahan saya. Itu mereka. Bunuh semuanya. Sebenarnya, Jangan sampai lolos. yang ingin saya serahkan kepada Halayuda adalah menghukum orang yang mau membunuh. Itu saja. Artinya, laporan tentang penangkapan ataupun Kita lihat saja dulu, Wuni. harus segera kamu laporkan. Bagaimanapun kepada- kerabat Tuan Gajah Biru, Karena selama ini tentara selalu yang baik pada membantu saya. adalah tentara Majapahit, bukan tentara pribadinya. Siap. Lampiaskan sakitan Ampun, kalian Gusti. pada tukang fitnah itu. Saya mohon maaf atas kealpaan saya. Terus terang, rasa lega karena mampu menghancurkan musuh dalam hidup ini membuat saya agak lupa diri. Sehingga saya lupa melapor kepada alih-alih Perempuan sama anak laki itu tidak Gusti Prabu. Yang itu cantik ya. Saya takut sekali, Panji. Tidak apa-apa. Aku sering ngintip di sini. Kadang-kadang mereka mandi di kolam yang di sebelah sana. Hei, kurang ajar. Lagi-lagi kamu malah mau teman. Ayo, tangkap anak itu. Kamu lagi, Panji. Yang satu ini siapa? Ini Ratanja. Biar masih muda begini, tapi dia tabib hebat. Dia tabib pribadi Gusti Halayuda. Kejar Hari ini mereka! saya tidak bisa mengampuni kamu. Bunuh Kamu semuanya! harus dilaporkan kepada Gusti Rakyat. Berapa kali Paman sudah bilang, masuk daerah keputraan itu dilarang. Hukumannya sangat berat, Panji. Sangat berat. Kalau kamu orang dewasa, pasti sudah dihukum Panji. Ada apa sebenarnya? Sepertinya kamu sengaja mau mempermalukan dan merusak nama pamanmu sendiri. Kamu tahu akibat perbuatanmu. Sudah beberapa kali paman ditegur oleh Gusti Pati. Bahkan oleh Gusti Prabu sendiri. Kamu memuji paman. Katakan terus terang. Ada apa? Maafkan Panji, Paman. Sebenarnya, Panji hanya ingin melihat putra-putri Gusti Prabu. Pakaiannya bagus-bagus. Kalian biadab. Kenapa? Kamu ingin mempunyai pakaian seperti mereka? Semua kawan Panji pakaiannya bagus-bagus. Rangga, Putra Empu Wahana. Kenapa Paman tidak mampu membelikan Panji seperti mereka? begini kejam. Padahal jabatan Paman juga tinggi. Panji, pamanmu tidak suka kalau kamu mempunyai pikiran seperti itu. Itu namanya benar. Iri hati. Apa tidak boleh Panji mempunyai keinginan? Panji, orang yang baik hanya menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Kamu pasti masih ingat kata-kata yang menjadi. Dia menggembungkan badannya terus dan terus. Hingga akhirnya tubuhnya pecah. Karena
Istana Sultan Selatan sudah ditentukan dua. Habisi orang tua itu! Jangan! Besar badannya tidak lebih dari genggaman orang. Kamandanu! Maafkan Panji, Paman. Hentikan! Sebenarnya terlalu mengada-ada. Aki kenapa ada di sini? Dimanapun. Sudah lama aku mencari. Dalam pertempuran ataupun penyergapan. Kenapa Aki melawan prajurit-prajurit Majapahit? Kita tidak bisa membiarkan kebiadaban yang dilakukan prajurit-prajurit Majapahit. Dalam Lihat keadaan ke dalam bertempur. hutan. Wanita dan Seorang 3 prajurit anaknya tanpa senjata dibantai tidak layaknya akan mungkin kawanan babi hutan. Apakah itu perbuatan manusia? Mereka mau melakukan pemberontakan, Ki. Kita tidak bisa Tapi membenarkan bagaimanapun, sesuatu yang memang mereka secara hukum tetap tidak manusia. dibenarkan, Kakang. Sebagai prajurit, Apalagi saya harus jujur seorang mengakui itu wanita yang sebagai tidak kesalahan. berdaya. Saya Atau setuju prajurit dengan pendapatmu, Majapahit. Tumenggung. Hanya berani Tapi yang apa membantai dilakukan wanita. oleh Nambi Tanpa sudah senjata terlalu lagi. mengada-ada. Saya sangsi. Kamandano. Apakah jabatanmu bisa dipertahankan? Kamu yang jadi pimpinan tentara yang berjiwa rendah itu. Iya. Saya salah satu dari rombongan tentara itu, Ki. Apapun keputusan Tapi kejadian dari itu Patih lepas dari pengamatan akan saya saya. terima dengan tulus. Selagi itu merupakan Jangan cuci keputusan tangan. Gusti Prabu. Saya tidak Akui akan saja. membiarkan kedengkian Kalau itu merajalela memang di Majapahit. kesalahanmu. Saya akan membelamu mati-matian, Kamandano. Tumenggung. Saya sangat tahu. Sepertinya aku pun Kesetiaanmu sudah pada tidak negara. kuat lagi. Carilah anak dan keponakanmu di Randu Alas Wadon. Saya akan mencabuti anak panah itu, Ki. Aki harus diobati. Kematian seperti ini yang sangat ditunggu oleh setiap pendekar. Ini adalah kematian yang paling terhormat. Nini Raga Runting, kau pasti bangga. Ki, Aki. Rumah ini lambang kebahagiaan. Ketika dia hancur, mulailah. Buat apa kamu tolong seorang musuh, Kamandanu? Dia manusia yang paling berbudi yang pernah saya temui di dunia ini. Dia telah berani melawan tentara Majapahit. Karena tentara kita berhati kejam. Benar-benar bukan anak. Sangat kejam. Siapa tadi yang masuk ke dalam hutan? Tuan Temenggung, saya minta tentara yang tadi masuk ke dalam hutan supaya dihukum berat. Mereka telah membantai wanita dan anaknya dengan sangat kejam. Tapi Kamandanu, mereka pemberontak. Laki-laki atau perempuan, hukumannya sama saja. Menurut orang tua yang baru saja tewas ini, mereka sama sekali tidak bersenjata. Apakah pantas seorang tentara bersenjata lengkap membantai wanita dan anak yang tidak bersenjata? Apakah tentara itu bukan manusia, sehingga tidak memiliki kemanusiaan? Dia sudah dibawa oleh anak Kamandanu yang sudah mengawininya. Mana Rupanya ada dia seorang yang menyelamatkan laki-laki yang Panji mau dan menyerahkan Aiwani. istrinya. Kita harus cepat membawa mayat kita Parwang ke rumahnya. Tuan salah alamat. Lihat! Sekarang orang tua busuk ini mau menyeret anaknya yang satu lagi ke dalam lumpur. Dia selalu mencari keselamatannya sendiri. Apa yang dicari orang tua? Cukup! Anak durhaka! Minggir! Kita tanya saja. Nini Raga Runting. Kamandanu. Weh, si sapi ompong sudah berangkat mencari kamu. Saya datang kemari dengan Akita Parwang. Tapi Mana dia? Pakai sembunyi segala. Hah? Nini, kita Parwang terkena apes. Dia telah tewas. Hah? Mana dia? Mana dia? Kamu yakin yang kamu saksikan? Benar, Ki Buyut. Sejak matahari tenggelam, dia hanya berdiri di reruntuhan rumah Empu Hanggareksa. Saya curiga dia akan mengacau di tengah malam. Tapi apa maksud pendekar sair berdarah itu?
di tempat reruntuhan rumah Empu Manggaraksa. Jangan-jangan ada kaitannya dengan empu yang tersohor itu. Atau mungkin kamu salah lihat? Tidak, Ki. Lebih baik kita siap-siap, Ki Lurah. Jangan sampai kejadian seperti di Desa Hanyiru, Hambal, dan Desa Waru menimpa Kurawan. Jagabaya, siapkan seluruh melihat pemuda. wajah sang Kita kepung pencipta Rajapati. jagat raya ini. Baik, Ki Lurah. Itu kenapa kemarin kamu mengatakan ingin dilahirkan kembali sebagai tukang kebun? Kau tahu arti sebuah dendam sampai. Kakak. Dendam adalah tungku api yang Nasibku selalu jelek menyala di dada kita. sekali. Kau pasti kesakitan, kan? Meski tidak tampak dari luar, tapi dia Pasti selalu ingat aku, memanaskan kan? pikiran dan rasa kita, kemanapun kaki kita melangkah. Di dalam tidur dia memanaskan mimpi. Bila terjaga, dia memanaskan hati. Akhir dari kata-katanya sebelum Membuat dia hidup meninggal, kita menjadi dia gelisah dan menyebut resah. Nini Raka Runting. Seorang yang dikendalikan dendam membutuhkan telaga dengan air yang melimpah untuk memadamkannya, meski belum tentu bisa menghilangkannya. Aku setuju dengan pendapat. Terima kasih, Tabib Wong. Dendam Terus adalah terang, api neraka saya merasakan tubuh saya segar kembali yang setelah minum menyala di obat hati racikan dan Tuan. pikiran kita. Yang mana orangnya? Yang tua. Kalau anak yang sama dia bikin susah kamu, terserah. Kita ke rumah Rakyat Pemintian dulu, Taja. Guru punya kenalan di desa ini. Dia dukun yang cukup hebat. Sesama penyembuh harus saling dekat. Kurawan yang jadi saksi. Karena dendam sumpahku bermula dari sini. Itu dia orangnya. Cepat lakukan tugas masing-masing. Panas api-apinya memanggang kalpuku. Agar habis. Seluruh dadaku penuh bara yang menyala. Tuan, tolong Tuan. Tidak akan Teman padam saya meski diterkam macan. disiram dengan seluruh air telaga. Di sana Tuan. Itu. Hanya tangan darah yang mampu meredam. Tidak akan membuat padam. Tanja, ambilkan obat luka. Bahaya pada. Guru. Akan kulumuri wajahmu dengan darah. Apa salah saya? Kematian dalam nafasku. Tanja, Kematian keluarkan semua obat. di setiap langkahmu. Hei Sarkam, jangan lari, kecut! Kakak Mesin. Kakak Mai! Suruh anak buahmu pulang, Buyut Tepusrana. Di sana mengenalku. Guru, Tanca, Guru Rupanya kenapa? Kau yang Ada yang menikam dada desa guru. sekarang. Apa Aku alasannya? mengenal Saya Kurawan tidak tahu. sampai ke batas-batas desanya. Karena itu tidak bisa memancing kemarahanku. Cepat, suruh anak buahmu pulang. Apa tujuanmu kemarin? Aku tidak mau rakyatku. Kau jadikan korban nafsu membunuhmu. Aku tidak pernah menyakiti seekor semut pun, kecuali kalau dia berani menggigit. Aku tidak mau menyiram desaku sendiri dengan darah penduduknya. Karena itu, singkirkan mereka dari hadapanku. Dia mengaku sebagai penduduk di sini. Jangan percaya, mana ada penduduk seperti itu. juga. Jangan-jangan titisan dari penduduk Kurawan yang masih penasaran. Tidak ada titisan-titisan. Dia pasti Rajapati yang menyebarkan kematian di Desa Hanyiru dan Desa Hambal. Kita serang saja. Mei, sepertinya pisau itu mengandung racun. Buatkan obat minum penangkalnya, Mei. Baik. Kelihatannya bukan bisa binatang, juga bukan warangan. Apa warna kulit di sekeliling luka? Warnanya merah kehitam-hitaman, Guru. Racun jamur kalung merah. Cepat Kakak Meh. Kalau sampai menyerang jantung, Jawab akan sangat sulit rakyatku untuk akan dibersihkan. mati semua, Ki Buyut. Kuperingatkan sekali lagi, kalian bukan tandingan. Bahkan para wasu pun tidak akan mungkin bisa menandingi kesaktian. Guru mau minum. Kelihatannya dia tidak main-main, Jagabaya. Suruh anak-anak kembali ke balai desa. Baik, Ki. Dan lagi dia belum pernah mengganggu Saya desa sudah kita. harus. Ayo, kita balik ke balai desa.
Berkacalah pada air telaga. Sudah Dia ada lebih jujur dari yang hati kita. menjemput. Jangan coba menggapai bintang. Kalau tubuh setinggi pinggang, tugas saya jangan di merasa dunia harimau. ini Kalau bayang-bayang sudah hanya selesai. kambing hutan. Air telaga Saya tidak minta pernah dusta. kamu jangan tinggalkan negeri ini, Mei. Suatu saat akan semakin banyak orang-orang kita akan hidup di negeri ini. Ada 2 orang yang mencurigakan. Kamu tidak akan merasa sendirian. Dia berkuda ke arah timur kota. Apa yang kau curigai? Penampilannya agak aneh. Tanja, kamu juga harus meneruskan tugas saya. Saya melihat nasibmu sangat baik. Kita cari orang untuk menyampaikan suratku pada Kamandanu. Dan kamu Kalau dia benar-benar akan kesatria, tinggal dia di akan rumah menerima besar. tantanganku. Dihormati orang. Saya tidak tahu. Kita perlu menanyakan Apakah saya bisa rumahnya hidup pada tanpa seseorang. guru? Apakah Itu orangnya. lebih lemah dari burung elang? Dia selalu Dari mana kalian? pergi Dan apa sendirian. tujuannya datang ke kota raja? Setelah dewasa dan bisa terbang. Jangan menjalani kehidupan. Sebab selamanya di dunia ini Berikan surat ini pada Kamandanu. ada 2 kemungkinan. Berhasil atau gagal. Kita lihat. Apa Kamandanu berani menjawab tantangan? Guru! Kenapa surat itu tidak segera kamu sampaikan? Bagaimana kalau isinya sangat membahayakan Gusti Arya? Saya takut dan terus terang kami malu karena begitu mudah dikalahkan oleh kedua pendekar itu. Bodoh! Akhir-akhir ini, saya ingin selalu dengan kakak. Terkadang, kalau kakak sedang sibuk di kedaton, rasanya ingin sekali menyusul. Kalau orang sedang mengandung, seperti itu. Tapi jangan dulu. Kita harus tetap biasa-biasa saja. Kelihatannya Kakang akan semakin sibuk. Banyak laporan dari daerah bahwa ada Raja Pati yang membuat petaka kematian dan sangat merasakan penduduk. Tugas itu tidak harus untuk kakak. Banyak pendekar dan senopati yang mumpuni di Majapahit ini. Saya tidak bisa menolak sebuah tugas. Bagaimana kalau kita tangani bersama seperti dulu? Siapa? Maaf Gusti Arya, ada surat dari Gusti. Ada apa? Maaf Gusti, siang tadi kami mencurigai 2 orang pendekar, tapi kami dikalahkan mereka. Dan salah seorang dari mereka menyuruh hamba membawa surat ini untuk Gusti. Kamandanu, kalau kamu benar-benar seorang kesatria, jawab tantanganku. Kutunggu kamu di desa Rambut Carat dekat Bukit Karang. Kakak Mesin mau melanggar perintah guru untuk tidak melampiaskan dendam. Kamu ingat orangnya seperti apa? Yang Saya lelaki tidak seperti akan orang melanggar gila. perintah guru. Pakaiannya kucel dan bau. Tetapi, Rambutnya gimbal. sebagai seorang pendekar, sementara yang wanita seperti saya tidak bisa membiarkan orang desa kejahatan biasa. telah mencelakakan guru. Kalian boleh pergi. Jadi kau berangkat sekarang, Kamandanu? Kalau bisa, Ayu Wandira dan Panji Ketawang mau saya bawa ke Majapahit ini. Sekarang aku sebatang kara, Kamandanu.
Biarlah untuk sementara Ayu Wandira bersamaku. Kata Kalau membuat kamu kangen, mantra. Kamu bisa datang ke rumahku. Tapi kalau Mantra Ayu Wandira yang menyusun kangen, daya. biar saya antar dia ke Majapahit. Daya mantraku. Kamu ikut memanggil pamanmu. Di demit. sana kamu bisa belajar tulis Semua baca. demit. Kamu juga bisa jadi tentara. Bawa kalau kamu musuh suka. abadiku datang Pamanmu bersama sudah jadi Ambon. senopati tentara Majapahit. Akan kulumuri tubuhnya dengan Benar, darah Paman. yang kutoreh. Dengan sepasang Kamu ingin menjadi pedangku. seorang penyair seperti bapakmu? Panji tidak ingin seperti Bapak. Bapak kejam. Kamu tidak usah meniru wataknya. Tapi kepandaiannya menulis sastra. Atau kamu ingin menjadi tentara? Kamu bisa menjadi orang yang berguna. Membela negara, melindungi rakyat. Panji ingin jadi seperti kakek tanpa ruang. Orangnya baik dan suka menolong. Kematian adalah hidup indah dalam hidup. Kematian tercium ujung pedangku. Membeberkan dosa agar setiap tetes darah kurang ajar. Sembari kusiramkan api neraka ke sekujur tubuh. Orangnya ada di sini, Kak Rame. Itu yang dibalik jaga. Itu Kak Rame yang memakai undang ungu. Tidak usah takut. Ayo. Aku Arya Kamandanu. Kalian yang mendatangi. Ternyata kamu memang Sambil. Ternyata kamu di belakang semua ini. Matamu tajam, Kamandanu. Menyesal aku mengampuni kamu waktu itu. Sekarang siapa yang menjadi pelindung? Aku yang menantang. Aku yang menggumpalkan. Apa kesalahanku sampai Kisanak menaruh dendam? Siapa sebenarnya Kisanak? Akan tahu siapa aku ketika nyawamu sudah hampir lepas dari tubuhmu. Cepat, cabut pedang. Tuan sudah mendengar tantangan yang berat. Atau Tuan kaget karena masih ada yang berani menantang Tuan? Ujar-ujar lama masih tetap berlaku, bahwa di atas langit masih ada langit. Kedua orang itu telah membunuh guru saya, yaitu Tabib Wongjin. Padahal selama ini Tabib Wongjin mengabdikan seluruh hidupnya untuk menolong sesama manusia. Dia telah mengobati orang-orang sakit. Sampai ke pelosok-pelosok desa bahkan ke puncak gunung. Dengan darah Kami malah sangat berterima kasih. manusia yang paling terkutuk. Adalah penjahat Kematian dalam yang selalu nafasku. membuat onar di Kematian desa di ujung-ujung karena pedang. mereka sering memeras dan menganiaya yang kita berkasih. Tapi saya
Tata membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantra menguji semua daya. Daya mantra menyiram pikiran manusia. Maafkan saya. Saya harus melakukan kewajiban sebagai seorang Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ST Job Channel.